Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bu Arnis dalam pelajaran matematika kelas 9. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kesebangunan bangun datar. Setelah kemarin atau pertemuan yang lalu, kalian telah mempelajari kekongruenan. Ya, oke, kita cari tahu ya, apa itu kesebangunan bangun datar. Sebelum itu, Ibu akan membacakan dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kalian akan mengidentifikasi dua benda sebangun atau tidak sebangun dengan tepat. Kemudian kalian harus bisa menjelaskan kesebangunan antar bangun datar dengan tepat dan menentukan kesebangunan antar bangun datar dengan tepat. Oke, yuk kita cari tahu tentang kesebangunan. Ya, Ibu akan berikan contoh yang sederhana ini ya, mungkin sering kalian lakukan ya. Ketika kamu mengedit foto dalam komputer, kamu mengklik atau menggeser, mengklik dan menggeser atau ngedrag ya. Jadi ngedrag itu biasanya fotonya itu mau diperbesar atau diperkecil gitu ya. Nah, biasanya yang dilakukan itu berbagai macam cara ya. Ada yang ngedragnya ya, gesernya itu ke atas nih ya. Itu foto itu tidak akan menjadi foto yang sebangun dibandingkan dengan foto aslinya. Kemudian kalau kalian ngedragnya, ngegesernya ke samping, ke kanan atau ke kiri, itu pun juga tidak akan menjadi bangun yang sebangun dengan gambar aslinya. Nah, tetapi kalau kalian ngedragnya, menarik dari ujung ya, ujung sudut dari gambar tersebut, maka hasil pergeseran tadi maka akan sebangun dengan foto aslinya. Ya, jadi dengan foto aslinya itu bentuknya tetap sama ya, tapi yang membedakan adalah ukurannya. Tapi ukurannya tidak sembarangan ya, ukuran yang memiliki perbandingan yang sama. Oke, kita lanjut aja biar tambah jelas lagi ya. Oke, inilah yang bisa kalian ingat dalam kesebangunan kali ini. Dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian senilai dan sudut yang bersesuaian sama besar atau besarnya sama. Ya, jadi yang membedakan di sini dengan kekongruenan, pembandingan sisinya nanti harus senilai, ya, nilainya sama. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu berikan ilustrasi nih, ya. Ada 3 buah gambar, ya. Ada 3 buah gambar persegi panjang. Yang pertama ABCD, ini warna kuning. Yang kedua EFGH, ini warna biru. Dan yang ketiga IJKL yang warna pink ya, atau merah muda. Nah, ini kita bandingkan ini, mana yang sebangun? Apakah bangun 1 dengan 2, ataukah 1 dengan 3 ya, atau 2 dengan 3, atau ketiga-tiganya ya. Sekarang kita lihat. Tapi intinya tadi Bu Anis bilang bahwa kalau bangun sebangun itu bentuknya tetap sama. Kalau dia persegi panjang, ya persegi panjang semua. Tapi yang jadi fokus nanti adalah perbandingan sisi. Ya, jadi dicek dulu perbandingan sisinya. Oke, kita buktikan dulu untuk bangun yang pertama nih. Kita bandingkan bangun pertama sama yang kedua nih ya. Nah, ingat kemarin sudah Bu Anis ajarkan cara menyebutkan sisi-sisi yang bersesuaian ya. Di sini coba kita lihat. Kalau AB itu bersesuaian dengan EF. Ingat ya, fokus kita sekarang bangun 1 sama 2 saja. Bangun 3-nya nanti. Ya. AB dengan EF ya. DC dengan HG. Ya, itu sama semua ya ukurannya. Ya. AB itu adalah 12, kemudian DC juga sama 12. Nah, bawahnya yang kita bandingkan adalah si EF dengan HG, berarti 12/8. Ini disederhanakan menjadi 3/2. Ya.
Kemudian lagi kita bandingkan dengan sisi yang AD. AD per EH, ya. AD itu pasti bersesuaian dengan EH, ya. Kemudian BC dengan FG. Ya, perbandingannya berapa? 8/6. Sederhanakan 4/3. Nah, kalau kalian lihat hasilnya ini tidak sama nih. Yang pertama hasil 3/2, yang kedua hasilnya 4/3. Ya, maka ini tidak sebangun. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, lihat persegi panjang bangun 1 dan 3. Ya, 1 dan 3. Berarti kuning dengan yang pink, ya. Perbandingan lagi kayak tadi ya. Kalau AB itu bersesuaian dengan JK. Ya. Kemudian DC dengan IL. Nah, langsung masukkan angkanya. Ya, AB itu adalah 12 ya. JK-nya itu adalah 4. Berarti 12/4 itu adalah 3. 3/1 ya, sama dengan 3. Kemudian satu lagi yang kita bandingkan AD banding IJ atau AD per IJ, BC dengan KL. Nah, kita masukkan angkanya 8/3. Ya, ini tidak usah dibentuk desimal ya. Tapi kalau kalian lihat hasilnya saja sudah berbeda. Yang pertama ini hasil 3/1 atau 3 ya. Yang kedua hasil 8/3. Nah, ini pun juga tidak sebangun karena tidak sama perbandingan sisinya. Kita coba lihat yang lain lagi nih ya. Coba yang belum mana tadi? Oh, yang belum itu 2 dan 3. Ya, yang biru dengan yang pink ya. Nah, kita bandingkan lagi. Yang bersesuaian ya sisinya EF per JK, HG per IL. Ya. Berarti 8/4 ya, tinggal lihat ukurannya. 8/4 itu sederhanakan menjadi 2/1 atau 2. Kemudian satu lagi yang kita bandingkan sisinya adalah EH. EH per IJ ya, atau JI. FG per KL. Masukkan angka 6/3 yaitu 2/1. Nah, coba kalian lihat hasilnya. Yang pertama tadi 2/1 atau 2, yang kedua juga 2/1 atau 2. Nah, inilah yang kita sebut dengan dua bangun tersebut adalah sebangun. Nah, yang sebangun pasti yang ini. Tapi tunggu, satu lagi ya. Selain sisi, kita bisa lihat sudutnya. Tapi untuk di soal ini kan bangunnya persegi panjang. Pasti kalian tahu kalau persegi panjang itu masing-masing sudutnya ada 90 derajat. Jadi sudah otomatis pasti sudut-sudutnya jika dibandingkan ya kesesuaian pasti sama besar ya. Jadi sudah pasti sebangun ya. Oke, berarti kita simpulkan ya, persegi panjang yang sebangun yaitu persegi panjang gambar 2 dan gambar 3. Oke, kita lanjutkan ya ke bagian yang kedua. Tadi kalian sudah bisa membandingkan, membuktikan ya bangun yang sebangun ya dengan membandingkan sisi yang bersesuaian itu nilainya sama atau senilai. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian besar sudutnya sama. Nah, sekarang bagaimana kita kalau menentukan kesebangunan bangun datar ya. Ini sudah dalam bentuk contoh soal ya. Perhatikan pada gambar di bawah ini ada dua bangun ABCD dan EFGH. Dan di sini di soal ini sudah dikatakan sebangun ya. Dengan ketentuan yang sudah ada pada gambar. Nah, tentukan nilai X, Y, dan Z untuk yang A. Kemudian yang B, panjang sisi EF, BC, dan HG. Ya. Oke, baik. Kita bahas satu persatu. Berarti kalau yang ditanyakan X, Y, Z, berarti yang ditanyakan sudut dulu ya. Oke, ini alternatif jawabannya. Ya, karena tadi kalau kalian lihat nih kalau dari gambar ini yang tanda-tanda siku-siku udah ketahuan diketahuinya ya. Berarti yang kita tanyakan adalah X, Y, dan Z. Bangun ABCD sebangun berarti sudut-sudut bersesuaian sama besar ya.
Berarti bisa kalian ketahui bahwa sudut E itu bersesuaian dengan sudut A gitu ya. Sudut H bersesuaian dengan sudut D gitu ya. G dengan C, A dengan B. Ya. Kalau Mimi ini kamu melihatnya susah, gambar ini bisa dirotasikan ya. Trapesium yang kedua ini boleh dirotasikan ke searah jarum jam. Ya, 90 derajat ya. Searah jarum jam. Nanti kelihatan posisinya. Ya. Nah, kemudian sekarang kita tentukan berapa nilai X-nya. X itu di sudut G ya. Nah, berapa sudut X-nya? Berarti, nah di sini sudah terlihat langsung jawabannya nih ya. Iya, karena sudut X ini bersesuaian dengan sudut C ya pada gambar, ya pasti langsung bisa kita jawab sudut X derajatnya itu adalah 22,6 derajat. Kemudian kalau sudut Y gimana ya? Sudut Y. Nah, Y itu kebetulan ada di gambar kedua ya. Ada sudut Y itu adalah dia berdekatan dengan sudut X ya. Ya, itu atau 22,6 derajat. Nah, ini dulu istilahnya ada yang namanya berpelurus ya. 180 dikurang sudut X. Sudut terdekatnya itu adalah sudut 22,6 ya. Tadi tinggal dikurangin aja. 157,4 ya. Kemudian sudut Y-nya bukan sudut Y, sudut Z atau di sudut H ya. Nah, sudut Z itu berapa derajat? Nah, karena sudut H itu bersesuaian dengan sudut D, sedangkan tadi sudut D itu kan besarnya tadi barusan diketemukan 157,4. Maka jawabannya pun sama. Ya, sudut Z itu adalah 157,4. Oke, sekarang yang bagian kedua cari sisi. Nah, ini lumayan cukup ini ya, tapi mudah-mudahan nanti memang kalau kurang penjelasannya bisa langsung tanyakan pada saat PTMT ya, lebih leluasa ya. Tapi sekarang coba Bu Anis jelaskan. Menentukan kesebangunan bangun datar masih soal yang sama. Yang kita cari pertama adalah panjang EF. Ya, oke, baik. Perbandingan sisi yang bersesuaian, kita ingat kembali nih. Tadi EF bersesuaian dengan AB ya, berarti EF per AB. Jadi kalau bersesuaian nulisnya di bawah gitu ya. Kemudian FG itu bersesuaian dengan BC. GH bersesuaian dengan CD. HE bersesuaian dengan DA. Ya. Kemudian sekarang kita gunakan yang mana nih ya untuk menentukan yang pertama tadi EF. Mana yang mengandung EF? Nah, tadi sudah ada tuh EF per AB bisa kita pakai gitu ya. Nah, kalau di sini kita pakainya ada HE per DA. Ya. HE per DA sama dengan 15 per 20 HE. HE-nya itu sudah diketahui tadi ya 15. DA-nya juga sudah diketahui per 20. Ya, jadi hasilnya 3/4. Nah, baru dari sini kita bandingkan EF per AB sama dengan HE per DA yang tadi. Kemudian kita masukkan angka EF karena dicari tetap, per AB-nya udah tahu 16 sama dengan ya ini sama dengan ya 3/4. Nah, udah sampai sini, ini namanya nanti dikali silang. Ya, EF tetap di kiri, kemudian 16 silang kali 3 dibaginya per 4. Ya, sama dengan 12. Nah, kemudian untuk BC juga sama seperti tadi ya. Kita pakai tadi sudah ada FG per BC 3/4. Ya. Kemudian kita bandingkan dengan karena tadi BC yang ditanyakan, berarti yang mengandung BC tadi ya. Berarti 20 per BC ya. Kemudian sama dengan 3/4. Sama dikali silang juga. BC tetap di kiri,
Kemudian dikali silang 20 kali 4, 80/3. Jawabannya 26, 2/3. Nah, untuk yang terakhir ini memang agak sedikit ini ya, panjang nih ya. Untuk mencari sisi yang terakhir nih, sisi HG ya. Untuk cari sisi HG ini kan sisi miring ya di trapesium ini ya. Nanti kaitannya sama segitiga siku-siku. Ya, terlebih dahulu kita cari apa di sini? Kita cari OG-nya dulu nih ya. Cara mencari OG yang jelas berarti iya, dapat OG-nya ya 5. Nah, 5 itu berasal dari FG dikurang FO. Ya, FG-nya 20, FO-nya 15. Berarti dapat OG-nya 5 cm. Nah, baru kita gunakan rumus Pythagoras nih ya. Sisi misial atau dulu di kelas 8 ya. Nah, cara mencari HG itu berarti kuadrat sisi jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Berarti HO kuadrat ditambah OG kuadrat. Ya, 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan 144 tambah 25, 169 sama dengan 13. Maka HG-nya sama dengan 13. Ya. Oke, jadi panjangnya tadi sudah diketahui semua ya. EF-nya 12, BC-nya 26,2/3 dan HG-nya 13 cm. Oke, baik. Mudah-mudahan belum cukup puas ya dengan penjelasan Bu Arnis. Nanti bisa silakan tanyakan untuk lebih jelasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Math Lovers.